Tanpa kenikmatan darinya, kita tidak dapat merasakan apa yang indah, apa yang lezat di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Bahkan menjanjikan untuk ditambahkan. La in syakartum la azidannakum. La syukur itu dalam segalanya ya. Walaupun tidak mampu kita dengan sempurna mensyukuri setiap kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walhasil kita harus bisa banyak mensyukuri, sering mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak mampu secara keseluruhannya. Dan tidak ada yang mampu, siapapun itu. Nah, siapapun itu tidak akan ada yang mampu mensyukuri semua kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang diperintahkan oleh Allah banyak bersyukur. Banyak bersyukur, sering bersyukur. Dan itu adalah orang-orang yang istimewa. Nah, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Qalil, sedikit, jarang dari hamba-hambaku yang pandai, yang sering, yang banyak bersyukur. Allah tidak memerintahkan kita secara keseluruhan, tapi Allah memerintahkan kita banyak, sering bersyukur. Lah bersyukur ini dengan segala Allah berikan dalam kesehatan, kita perlu bersyukur. Ketika waktu sehat, seringnya, banyaknya kita jalankan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita banyak bersyukur dalam kesehatan. Ketika kita punya harta, punya duit, punya kekayaan, banyak dari harta kita, banyak dari duit kita, kita gunakan untuk sesuai yang diperintahkan, sesuai yang disunnahkan, yang diajarkan, yang disarankan. Membantu fuqara wal masakin, anak-anak yatim, kebaikan ini, kebaikan itu, berarti kita mensyukuri kenikmatan harta. Kita dikasih jabatan, baik itu jabatan dalam rumah tangga, di gang, kampung, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Kita gunakan jabatan itu untuk memakmurkan yang kita pimpin, menyenangkan yang kita pimpin dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Berarti ia mensyukuri kenikmatan jabatan. Dia punya ilmu, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang cerdas, baik itu dalam agama ataupun umum. Kemudian dia gunakan ilmu tadi itu untuk mengajarkan, memahamkan, sesuai dengan apa yang ia fahami, yang ia pelajari. Sehingga yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang nggak paham menjadi paham, yang tadinya nggak bodoh menjadi pintar. Maka ia menggunakan kenikmatan berilmunya, dan itu berarti dia bersyukur atas kenikmatan. Sama halnya kenikmatan hidup di atas dunia. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di saat-saat senang ataupun di saat-saat susah. Ketika kita
dikasih oleh Allah waktu hidup di atas dunia, waktu luang, ya, dikasih waktu hidup di atas dunia, kemudian dikasih waktu dalam kehidupan itu waktu luang, ya, maka kita harus mensyukurinya. Lah mensyukuri waktu luang atau waktu hidup di atas dunia ini dengan banyak menggunakan masa-masa kehidupan di atas dunia atau waktu-waktu luang untuk ketaatan, untuk ibadah. Berarti kita bersyukur. Kenapa? Banyak waktu kita untuk ibadah, banyak waktu kita untuk ketaatan, banyak waktu kita untuk kebaikan. Itu berarti dia mensyukuri kenikmatan waktu, kenikmatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat Al-Qur'an, dunia itu bagian kecil. Bagian besarnya adalah akhirat. Walatan sanasi baka minat dunia, bagian kecilnya. Kita hidup di atas dunia, jangan lupakan dunia, tapi bagian kecilnya. Bagian besarnya yang harus kita ingat. Di mana-mana ketika kita menjadi orang asing, itu yang harus kita ingat negara kita. Tapi bukan berarti kita lupakan ini negaranya siapa. Sehingga kita perlu menjalankan pelaturan, kewajiban yang ada di daerah itu, tapi jangan lupakan negara kita. Jangan sia-siakan negara kita. Itu kita di atas dunia. Kita benar hidup di atas dunia, tapi kita bukan untuk dunia. Dan itu Allah sudah tegaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah tegaskan, bukan untuk di dunia kita hidupnya, tapi hidup kita untuk akhirat. Dan itu Allah tegaskan dan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah tekankan untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah tekankan untuk Nabi Muhammad bukan berarti untuk kita tidak, ya lebih-lebih lagi. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan Allah terangkan bahwa akhirat itu tidak diinginkan oleh Allah kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak mencintai kedudukan, kesombongan di atas dunia. Dan kita sudah saksikan bahwa firman Allah itu benar. Kenapa? Semua yang punya kekayaan mati, berganti ke anaknya. Bahkan ada sudah menjadi ke cucunya, bahkan sudah ada yang ke cicitnya. Itu berarti nyata bahwa hidup kita bukan untuk dunia. Kalau untuk dia, nah mati, hidup terus. Berarti apa? Kita hidup di dunia ini sesuai yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Haddad. Wa mad dunya illa wa mad dunya bidari iqamatin wa innama hiya kattariqi ilal watan. Dunia itu bukan tempat tinggal. Hanya saja dunia itu tempat lewat untuk mencapai tujuan, untuk sampai kepada tujuan, yaitu akhirat. Dunia kama hilil magar wa innama hilil mamar. Tempat lewat aja. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Nabi pun juga menyatakan bukan untuk tempat tinggal. Jadi bukan, jangan gaya-gayaan di dunia. Dengan rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan lain sebagainya, nggak ada. Percuma, itu semuanya akan kamu tinggalkan atau hancur. Dan kamu menuju tempat yang seharusnya, yaitu akhirat. Lah karena itu kita harus apa? Harus banyak menggunakan waktu dalam kehidupan ini untuk ibadah kepada Allah. Nah ketika kita gunakan banyak waktu kita untuk ibadah, itu berarti mensyukuri kenikmatan hidup, kenikmatan waktu yang Allah berikan. Bahkan ia lebih pelit menggunakan waktunya ini
melebihi pelitnya dia daripada harta. Jadi benar-benar dia manage dengan benar. Dia atur dengan benar. Waktu dari bangun sampai tidur itu diatur dengan bagus, dijadwal. Jangan kalah dengan televisi. Jangan kalah dengan radio. Jangan kalah dengan pabrik. Jangan kalah dengan tempat-tempat hiburan. Waktu buka, waktu tutup. Setelah waktu buka, nanti waktu istirahat, jam kembali, diatur. Datang jam sekian itu sudah telat. Harus ganti rugi sekian ribu daripada dendanya. Akhirnya apa? Berhasil. Perusahaannya meningkat, tokonya menjadi tambah besar, tambah banyak. Karena apa? Diatur, dimanage dengan benar. Lah kita waktu hidup di atas dunia nggak diatur. Pokoknya melaku. Pokoknya ketemu jam, ketemu dino. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana? Nantinya gini atau gitu, yang sudah berlalu ini nggak pernah dipertimbangkan, nggak pernah dipikirkan, nggak pernah diatur. Maju, nggak ada. Yang ada merosot. Dulu ikut, dulu. Sekarang nggak melu. Dulu ikut, sekarang nggak. Ninggalkan, ngurangi. Nah, mestinya orang itu tambah usia, tambah ibadah. Tambah usia, tambah ngurangi ibadah. Nggak benar. Lah kenapa? Karena dia nggak mengatur. Nggak mengatur hidupnya. Yang diatur hanya nyari duit. Yang diatur hanya isi kantong, isi saku. Yang diatur hanya isi tabungan, isi rekening. Itu dipikir. Sampai ngeluh-ngeluh dah sih. Oh, sampai sumpek-sumpek. Mikir untuk akhiratnya enggak. Sembayang enggak, khusyuk-khusyuk enggak pernah dipikir. Baca wirid sampai sekarang enggak tahu apa artinya, enggak pernah dipikir. Membaca Al-Quran, apa yang ada dalam ayat Al-Quran, enggak pernah dipikir. Arti kehidupan sesungguhnya enggak punya dia. Enggak punya. Makanya enggak pelit dia dengan waktunya. Lapo, rekreasi, ayo. Lapo, mangan-mangan, ayo. Lapo, jagongan, ayo. Enggak pelit sama sekali dengan waktunya untuk selain ketaatan. Untuk ketaatan, medite, naudzubillah. Untuk ketaatan, perjuangan, menghidupkan syiar agama untuk Nabi Muhammad, untuk Allah dan Rasulnya, pelitnya naudzubillah. Datang telat, pelit untuk kebaikan. Tapi coba untuk ini, sebelum ngenteng-ngenteng ini kayak orang goblok sampai nunggu sampai kayak orang goblok. Stadion belum buka wis ini. Orangnya belum siap sudah datang. Tepat waktu. Jamnya jam 6 ya? Iya, jam 6. Walaupun berangkatnya jam 8. Tepat waktu. Kalau untuk dunia enggak pelit, dermawan dia. Tapi kalau untuk akhiratnya, untuk waktunya, untuk akhiratnya, ketaatannya, kebaikannya, pelit. Belum. Jumatan nunggu azan. Kadang nunggu khutbah kedua. Pelit kalau untuk akhiratnya waktunya. Tapi kalau untuk dunia, wah waktunya. On time. Lihat tuh pegawai-pegawai, karyawan-karyawan. Sebelum waktunya sudah nunggu. Sebelum waktunya sudah nunggu dia. Terkadang shiftnya yang mau digantikan belum keluar, dia sudah datang. Luar biasa kalau untuk dunia. Coba kalau Jumatan. Sebelum waktunya azan datang. Nggak mungkin. Kenapa? Pelit.
waktunya untuk akhirat. Pelit waktunya untuk ibadah ketaatan. Nah, tapi orang yang bersyukur enggak seperti itu. Kalau orang bersyukur itu waktunya pelit untuk dunia. Waktunya pelit untuk kelalaian, kemaksiatan. Pelitnya, na'udzubillah. Tapi kalau untuk ibadah ketaatan, waktunya dermawan. Dermawan, sangat royal dia. Nah, sangat royal. Dan itulah orang yang bersyukur dengan waktunya, atas waktunya. Karena apa? Karena hakikatnya bersyukur itu menggunakan kenikmatan untuk tujuan Allah menciptakannya. Itu hakikatnya bersyukur. Bukan ucapan alhamdulillah. Nah, bukan hanya ucapan alhamdulillah, berarti dia bersyukur. Belum tentu. Banyak orang habis dapat judi yang mengucapkan alhamdulillah. Mari itu, wah, alhamdulillah. Padahal judi dia. Nah, habis nyuri dikejar selamat, alhamdulillah. Itu kira terus mencuri itu enggak ngomong alhamdulillah, tapi itu bersyukur. Enggak bersyukur itu. Bersyukur itu tanpa ucapan alhamdulillah, tapi dia gunakan kenikmatan itu untuk ibadah, itu namanya bersyukur. Walaupun dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Karena itulah Habibullah Haddad mengatakan dalam syairnya apa? Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamil wal makrumati. Katanya Habibullah Haddad, modalnya kamu itu adalah umur, waktu, usia. Modalnya kamu adalah usiamu. Usia itu adalah modal. Sehingga apa? Fa'murhu, makmurkan. Kembangkan modal itu bi fi'lil jamil wal makrumat. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bagus, perbuatan-perbuatan yang indah dan kemuliaan serta keistimewaan. Nah, iyalah kalau kita punya modal, gunakan modal ini untuk apa? Menjadikan hal yang manfaat, yang berguna. Bagaimana bisa berkembang, bagaimana lebih besar, lebih banyak. Seperti itulah ketika Allah ngasih kita umur, ketika ngasih kepada kita waktu. Ketika Allah ngasih umur, ketika Allah ngasih waktu, kita itu modal. Ketika kita pandai menggunakan modal ini, kita akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya. Tapi kalau kita bodoh, seperti orang yang dapat modal besar atau warisan banyak, tapi goblok, bodoh, nggak akan jadi apa-apa. Wah, peninggalannya banyak di sana, di sini, bodoh tapi dia nggak ngerti apa-apa. Dijual, entek, habis. Akhirnya nggak dia punya rumah atau nggak punya mobil, nggak punya kerjaan, yang ada pak utang-utang. Padahal tadinya kaya raya, rumahnya banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak. Tapi karena yang dapat ini orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, akhirnya apa? Usaha orang tuanya habis dengan sia-sia. Begitu juga ketika kita dikasih umur, dikasih waktu, itu modal. Kalau kita nggak gunakan dengan baik, maka kita akan hancur. Kita akan binasa, kita akan melarat, kiri. Ya. Makanya gunakan apa? Perbuatan baik. Dikasih umur, kasih waktu, gunakan untuk kebaikan, ketaatan. Baca Al-Quran, berzikir, baik itu dengan sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Dalam syair yang lain, wa'mur bi auradil ibadati umrokal fani wa sa'atiz zamanil muzma'i. Makmurkan umurnya kamu itu dengan wirid daripada ibadah. Ya, artinya apa? Punyalah kamu itu wirid kebiasaan kebaikan, ketaatan.
pada jam, pada keadaan, pada waktu tertentu. Nah, di dalam modalnya kamu atau umurnya kamu yang fana. Semakin hari semakin berkurang karena hidup kita ini seperti lilin. Lilin itu ketika sudah dinyalakan bukan bertambah, bukan meningkat, tapi apa? Semakin habis. Kita ini seperti lilin. Kita hidup di atas dunia itu bukan bertambah, tapi berkurang. Bukan bertambah. Walaupun kalau hitungan usia benar dari 1 ke 2, 2 ke 3 naik. Tapi bukan naik sebetulnya itu. Itu kehabis. Lilin dinyalakan akan semakin apa? Berkurang. Tingginya segini. Nyala kemudian berkurang. Kalau lampu matinya panjang lama ya bisa sampai habis. Ya kita hidup di atas dunia gitu. Berkurang. 1 jam berarti kurang. 2 jam tambah kurang. 1 hari berkurang. 4 hari, 1 pekan, 1 bulan berkurang gitu. Berkurang. Nah, maka makmurkan waktunya kamu yang akan habis itu dengan apa? Ketaatan, dengan kebaikan. Apalagi waktu-waktu dalam kehidupan kita ini sangat-sangat berharga. Makanya di dalam awal qasidah ini Al-Abdul Haddad mengatakan apa? Al-bidar gabal fawati innama anta urdatul afat. Segera melakukan kebaikan. Sebelum terlewatkan, sebelum tertinggal. Kenapa? Kamu ini akan habis, akan fana, akan hilang, akan berkurang. Akan berkurang. Karena itu falyakunil akil dhaninan bi auqati. Orang yang waras, orang yang berakal, orang yang pandai, cerdas itu adalah apa? Orang yang kikir dengan waktunya. Orang yang pelit dengan waktunya. Artinya apa? Dia mengatur waktunya sebaik mungkin untuk ibadah ketaatan akhirat, tapi sedikit mungkin untuk dunia. Jadi kalau untuk dunia pelit, tapi untuk akhirat waktunya sangat dermawan, sangat royal. Itu orang yang cerdas, orang yang berakal. Wallahu a'lam.